Acara selanjutnya yaitu Mau'idah Hasanah Khutbah Akhir Sanah, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang akan disampaikan Romo Kiai Haji Muhammad Najmuddin Jabha, pengasuh Pondok Pesantren Baitul Aidin Badas Kediri. Beliau juga Suriah PCNU Kabupaten Kediri. Kepada beliau waktu dan tempat diaturkan sepenuhnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdash syakirin alladzi ja'alana minal mu'minina al-muwahhidin والذي قد اختار من عباده المؤمنين المتقين وأدخلهم في جنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين شهادة تنجي قائلها من حر الجحيم. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة والفوز بالجنة آمين يا مجيب السائلين. جناب الفضلاء والكرماء من العلماء والزعماء والحبائب خاصة بالذكri panjenenganipun Romo Kiai Haji Slamet Basuki. Ternyata beliau sampun paham sangat daerah Badas Gimpul Sobolo berikut. Panjenenganipun Romo Kiai Haji Ubaidillah, panjenenganipun Romo Kiai Haji Mahrus, dalah para kiai lan masyayikh ridhonipun, atalallahu umrahum wa matta'ana biduri hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Para sesepuh bin sepuh yang saya muliakan, segenap pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, pimpinan muslimat dan seluruh pimpinan dan kepala ketua lembaga dan banom yang hadir di majelis ini yang saya muliakan, Khatimul Majlis Ibni Al-Karim Ibnul Karim Muhammad Musyahuddin yang saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bil ittifaq, setelah saya ucapkan hamdalah salawat salam ala Rasulillah, saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan, dipercayakan. Semoga waktu yang diberikan benar-benar bersamaan dengan hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ada guna dan manfaatnya. Karena kita hadir di majelis yang seperti ini tanpa ridho dan hidayah Allah, maka akan sia-sia. Tidak semua majelis bisa menghadirkan ridho dan hidayah Allah. Tapi saya yakin dengan niat yang
terus ikhlas. Insya Allah di majelis ini hidayah dan ridho Allah turun kepada kita semua. Allahumma amin. Dalam istilah Jawa, iki mayoritas ya wong Jawa. Wong ngaji niku senajan sing ngaji muluk-muluk ibune sampai mundruk. Sing ngrungokne sampai kekluk mergo ngantuk. Tapi lek boten oleh hidayah Allah barbar gak artine kabar bisa. Tapi ngaji lek pikantuk hidayah lan ridhone Allah senajan sing ngaji ora kokro, sing ngrungokne ra permono, mbok yo nek ngowah-ngowah ora ngerti apa-apa. Tapi lek bareng hidayah Allah insyaallah akan membawa manfaat. Itu yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu kalau hadir di majelis pengajian jangan takut ngantuk, jangan takut ketiduran. Yang penting kita bisa hadir, itu pertama. Karena belum tentu orang yang tidur itu lebih buruk daripada yang melek, yang jaga. Ya kadang panjang boleh mengendara, tapi orang mesti sing turu rantu opo-opo terus nuwun sewu, sing melek terus untuk opo-opo boten mesti. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kurang sependapat jika ada orang senengane bully wong ngaji ngantuk dengan satu syair. Gedang kluthuk dipangan ular, wong ngaji ngantuk lambene. Gedang kluthuk kari sak cengkeh, wong ngaji ngantuk lambene. Yo paham. Menurut saya luwih apik ngiler lan doweh nanging ngaji tinimbang melek cicil ning ngarep. Dipiye napa? Bapak Ibu, saya sangat bahagia, bangga dan bahagia banget bisa silaturahim, silaturahim ke Kalimantan Timur yang insya Allah ini yang pertama dari Kalimantan Timur. Baru kali ini. Kalau Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat sering, Sulawesi sering, Sumatera apalagi, Kaltim baru kali ini. Saya berharap di dalam silaturahim ini bukan hanya sekedar kita ketemu, tapi juga ada silatul afkar. Dan tadi sedikit saya juga sudah silatul afkar dengan alumni teman saya se-alma mater, alumni Pondok Pesantren Darussalam Sumberjaya. Kenapa? Karena kami bersama teman-teman mendapat amanat dari Romo Kiai untuk ikut serta mendukung pembebasan tanah yang membutuhkan dana kurang lebih 5,5 M. Di Pondok Rapat juga ya. Karena punya kanca-kanca nih. Kaltim insya Allah sanggup, ya semoga diberi kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada silatul afkar. Di samping silatul afkar, semoga ada silatul arwah. Di dalam majelis Nurul Burhani, dalam majelis kita tadi sudah diawali dengan pembacaan manaqib. Dan bahkan saya datang, belum dikasih makan, belum dikasih minum, sudah diajak ke kuburan. Juga kuburannya ini. Ini saya bangga. Di sini ada silatul arwah. Kita bukan hanya sekedar silatul arham, tapi ada silatul afkar dan silatul arwah. Dan ini adalah ciri khas orang-orang NU. Makanya orang NU senang istighosah, senang tahlilan, senang majelis-majelis zikir, senang manaqib dalam rangka silatul arwah. Bagaimana arwah kita bisa sambung dengan arwah para ulama, para anbiya, syuhada, sholihin, para wali-wali Allah, orang-orang yang soleh yang telah mendahului kita semua. Dan insya Allah jika arwah kita sudah nyambung dengan arwah mereka, insya Allah kita bersama-sama di surga. Allahumma bolehkan doa.
Ini harapan saya. Semoga ini betul-betul ada manfaat dan barokah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di malam yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu doa. Semoga setelah saya baca panjenengan hafal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca doa dan ini sengaja diajarkan kepada para sahabatnya. Apa doa itu? Yaitu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani. Wa idza aradta fi qaumin fitnatan fatawaffani ghairu maftunin wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Hafal? Insyaallah belum, karena baru disampaikan. Apa yang menarik dari doa ini? Setelah Rasulullah mengucapkan doa ini, Rasulullah mengatakan, innaha lahaqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Sungguh kalimat-kalimat doa ini adalah kalimat-kalimat yang hak. Untuk itu bacalah kalimat-kalimat ini dan pelajarilah. Rasulullah memberikan tekanan, fadrusuha wa ta'allamuha. Bacalah dan pelajarilah. Apa artinya? Bahwa doa ini sebenarnya mengandung ajaran yang luar biasa. Jika kita mau mempelajari kandungan isi doa ini, dan kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah jaminan surga dan luar biasa. Coba mari kita kupas dari doa yang pertama. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Tentu dari kata ini sudah mengandung unsur akidah, keyakinan, sekaligus unsur syariat, perilaku. Apa dari sisi akidah? Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu agar aku mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Tiada seorang pun yang mampu melakukan kebaikan kecuali jika dia mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarkal munkarat, dan kemampuan untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Tiada seorang pun yang mampu meninggalkan kemungkaran kecuali jika mendapat pertolongan dari Allah. Ini harusnya bukan sekedar kita baca, tapi harus menjadi kesadaran kita semua. Orang itu bisa berbuat baik karena pertolongan Allah, bisa meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan juga karena pertolongan Allah. Untuk itu kita selalu memohon kepadanya. Kita setiap hari diwajibkan untuk minta pertolongan kepada Allah minimal
17 kali. Setiap kita sholat baca surat Fatihah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, karena kita bisa melaksanakan kebaikan semata-mata karena pertolongan Allah, bisa meninggalkan kemungkaran semata-mata karena pertolongan Allah. Untuk itu kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik, dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, jangan sekali-sekali kita menjadi orang sombong lalu meremehkan orang lain. Lek iso nglakoni apik ninggalne elek, ojo gampang-gampang diaku. Maaf Gus Isom, seandainya sukses di sini, ojo mbok aku kok. Oh itu saya itu. Tanpa saya nggak jalan. Oh itu saya. Itu akhirnya kita menjadi ananiyun. Minal fara'inah, seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, dan ini sangat berbahaya. Jadi sebenarnya hidup itu adalah ujian. Kesuksesan itu ujian, kegagalan juga sama. Itu juga ujian dari Allah. Kalau kita sukses melakukan kebaikan-kebaikan, kita bisa mengembalikannya kepada Allah, apa kembali kepada diri kita sendiri. Makanya kita dianjurkan selalu baca kalimat la haula wa la quwwata illa billah. La haula, tiada daya, tiada daya untuk menjauhi maksiat. Wala quwwata, tiada kekuatan untuk melaksanakan taat illa billah, kecuali hanya semata-mata karena pertolongan Allah. Dalam sholat pun kita selalu berekrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan bihadirikum ya habibi Habib Hasan. Ya Allah, ahlan wa sahlan. Selanjutnya doa itu wa hubbal masakin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami agar kami bisa mencintai orang-orang miskin. Jika Rasulullah memerintahkan kepada kita agar mempelajari isi doa ini, tentunya ini tidak sembarangan. Mahabbah kepada orang miskin adalah wujud dari sifat kasih sayang. Mencintai orang-orang miskin adalah wujud dari kasih sayang yang selalu diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat mencintai orang-orang miskin. Maka kita sebagai umat Muhammad wajib hukumnya mencintai orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, kasih sayang kepada mereka. Maka kiai-kiai kita, ulama kita, terlebih dzurriyyah Rasul, para habaib, selalu memberikan contoh kepada kita, selalu kasih sayang kepada orang-orang miskin. Kiai-kiai kita pasti sayang kepada orang-orang miskin. Jika mengadakan majelis-majelis taklim, di samping didukung oleh para agunia sebagai pendukung utama, siapa yang banyak ikut ngaji kepada orang-orang alim, pada para kiai, orang-orang miskin. Rasulullah pernah diuji dalam satu kasus.
Rasulullah itu dulu ngaji bersama orang-orang miskin. Memang kata Salman Al-Farisi, ketika beliau cross check ini Muhammad itu betul-betul Rasulullah atau bukan, itu yang dilihat siapa yang ada di sekelilingnya. Ternyata di sekeliling Nabi Muhammad itu ada orang miskin. Ini Salman Al-Farisi yakin bahwa beliau Nabi asli zaman. Maaf, zaman kalau ingin tahu ulama yang sebenarnya atau ulama abal-abal, lihat. Kalau di sekelilingnya itu orang-orang miskin, insya Allah itu ulama-ulama yang ulama akhlak. Tapi kalau sering hanya orang-orang kaya saja, ngajinya sama orang-orang kaya saja, waspadalah dengan ulama yang seperti itu. Itu bukan warasatul anbiya. Ketika Rasulullah dikelilingi oleh orang-orang miskin, banyak mengaji kepada Rasulullah, ada sekelompok orang kaya datang. Mereka berkata, wahai Muhammad, aku ingin ikut di majelis mengaji, tapi tolong orang-orang miskin, orang-orang fakir itu sisihkan dulu. Saya risih melihat mereka, saya jijik duduk berdampingan dengan mereka. Kesurupannya oleh ambunya gak enak. Jika sementara mereka kau sisihkan, kami orang-orang kaya mau ngaji kepadamu wahai Muhammad, khusus orang-orang kaya. Saat itu Rasulullah SAW berpikir, ini orang-orang kaya ini kalau keinginannya nggak aku turuti, mereka nggak ngaji. Sudahlah, majelis ini bikin 2 majelis saja. Ada majelis untuk orang fakir miskin, ada majelis untuk orang-orang. Apa yang telah dipikirkan oleh Rasulullah belum sampai terlaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat peringatan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu firman Allah, ya Nabi itu isbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum. Wahai Muhammad, bersabarlah, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Tuhan mereka di pagi hari dan sore hari, yang semata-mata hanya mencari ridho Allah, tidak ada keinginan yang lain, tidak ada kepentingan apapun kecuali hanya semata-mata mencari ridho Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, pandanganmu jangan sekali-sekali kau lewatkan dari mereka. Rasulullah tetap supaya memperhatikan orang-orang fakir miskin. Aghnia, orang-orang kaya mau gabung, alhamdulillah. Gak mau gabung, terserah. Dan ini terus dilakukan oleh ulama-ulama kita. Yang namanya majelis ngaji, fakir miskin campur, gak ada bedanya. Yang namanya santri ngaji di kiai, fakir miskin sama. Gak ada klasifikasi kiai apa itu murid kaya, murid miskin, santri kaya, santri miskin. Karena Rasulullah sangat mencintai orang-orang miskin. Untuk itu kita diperintahkan oleh Rasulullah agar hati kita dibuka oleh Allah, punya kesabaran untuk mencintai orang-orang miskin, yang munculnya sifat kasih sayang. Yang kalau kita sudah punya sifat kasih sayang, semoga kita tergolong orang yang masuk dalam janjinya Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh kasih sayang itu akan disayangi oleh Zat yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka kalian semua akan disayangi oleh makhluk para malaikat yang ada di langit.
Manfis sama itu bukan Allah, tapi para malaikat. Karena Allah tidak ada di langit. Terusnya doa itu wa antal firali wa tarhamani. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu dan aku memohon rahmat kepadamu. Aku mohon engkau berkenan memberikan maghfirah kepadaku dan memberikan rahmat kepadaku. Nuwun sewu para rawuh. Urip niku kuncine lho. Orang itu kalau sudah dapat maghfirah, ampunan. Yang kedua mendapat rahmat, kasih, beres semuanya. Kenapa kita hidup kita susah? Karena banyak dosa. Kenapa rahmat tidak turun kepada kita, bahkan yang sering turun azab dan uqubah Allah? Mungkin juga karena banyak dosa. Kalau kita sudah mendapat maghfirah, setelah itu mendapat rahmat kasih sayang, beres semua. Orang itu kalau sudah dengan pandangan kasih sayang, itu logika sulit dinalar. Dengan logika tidak bisa. Sayang. Nuwun sewu. Ene arek lanang gawan. Lah aku bojone kok welek. Sing nyawang lho sampe mesake. Lah nek dadi koyo ngono kok bojone koyo ngono. Lho sing lakoni seneng, sing nyawang lho susah. Ini. Sampeyan kok gelem nikah arek wedok koyo ngono. Mbuh aku sewayang. Nah, kenapa kok saya? Ya gak ngerti. Kok aku sewayang karo arek itu? Kalau sudah urusan saya, sudah sulit dilogika. Kok enggak sih ngayu itu? Enggak sih. Ayo enggak sih. Namanya kalau sudah rahmat kasih sayang, sudah segala-galanya kena. Kalau kita sudah disayangi Allah, mau apa? Maka kita minta agar kita selalu mendapat maghfirah. Dan kita selalu mendapat rahmat dari Allah. Ini sebuah ini luar biasa. Nah orang-orang sing sregep jaluk ngapura, lan sregep jaluk rahmati sapa? Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanallahal-azim, subhanallahal-azim, subhanallahal-azim. Selain Ahlussunnah wal Jamaah ya, Bu. Siapa yang selalu minta rahmat kepada Allah? Kita ini. Kita selalu minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Ini adalah isi dari doa kita. Apa salah? Kalau kita selalu minta rahmat, Rasulullah aja merintah kita untuk selalu minta rahmat dan minta maghfirah. Kita baca semakin banyak semakin baik. Ini ajaran doa. Setelah itu isi doa itu wa as'aluka hubbak. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar kau berikan anugerah kepada kami mampu mencintaimu. Kita minta agar kita bisa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita benar-benar bisa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mahabbah dan cinta kepada kita. Jangan kita minta dicintai kalau kita belum cinta. Kalau kita cinta kepada Allah yang sebenar-benarnya, kita ibadah kepada Allah, tidak punya keinginan apapun, semata-mata melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, selesai. Cuman kita untuk mencintai Allah dengan sebenar-benarnya itu berat, maka masih ada terusnya doa itu. Wa hubba man yuhibbu.
Berilah kami kemampuan untuk mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Kita di samping mahabbah kepada Allah, kita wajib mahabbah kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Karena kalau kita cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah, para aulia, para ulama, kita pun akan dicintai oleh mereka dan kita akan kelak akan mendapat syafaatnya di akhirat. Allahumma kita mahabbah kepada Rasulullah, kita mahabbah kepada dzurriyyatur Rasul Ahlul Bait, kita mahabbah kepada itratur Rasul, para ulama, kita mahabbah kepada kekasih-kekasih Allah. Ini adalah merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah dalam isi kandungan doa ini. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbi. Anugerahkan kepada kami mencintai amal-amal yang memudahkan kami untuk mencintaimu ya Allah. Apa amal-amal yang sebagai sarana mengantarkan kita untuk mahabbah kepada Allah? Banyak sekali. Di antaranya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah dengan amal-amal soleh selain zikir, itu sampainya kepada Allah lebih kuat dan lebih cepat zikir. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepada Allah kalimat-kalimat thayyibah itu langsung nyampe. Tapi wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kalau amal-amal soleh selain zikir itu diangkat dan diantarkan oleh malaikat. Tapi kalau zikrullah nyampe dengan sendiri. Kita baca manaqib itu dalam rangka mahabbah kepada kekasih Allah. Dalam rangka kita mahabbah kepada orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Kita baca sholawat dalam rangka mahabbah kepada orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling mencintai Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah. Kalau sudah urusan mahabbah, 2 minggu lek wis mahabbah, wis cinta tenanan. Ini tergantung kita berani membuktikan atau tidak. Kalau kita sudah mencintai seseorang dengan sesungguhnya, maka segalanya akan kita korbankan untuknya. Oh, ini cowok cinta cewek, duwe apa tiketnya? Gimana? Mas, aku itu nyemplung jeding usaha, aku itu tak pengen cinta kok. Mejo, cinta kasih. Mas, terus aku cek transfer baru penutang. Sudah apa saja. Nah kalau kita sudah mencintai Allah, tentunya apapun yang diminta oleh Allah, apapun yang untuk Allah, akan kita serahkan sepenuhnya. Karena semua itu juga kita punya kesadaran bahwa semua itu adalah milik Allah yang sementara kita hanya sekedar titipkan. Alhamdulillah belajar di sini menyediakan fasilitas untuk majelis taklim, majelis Nurul Burhani. Semoga ini bukti dari mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mahabbah pada kekasih-kekasih Allah. Kemudian bagaimana kita berusaha agar kita mencintai Allah dan dicintai Allah? Ada satu hadis qudsi yang menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang berkaitan dengan wali ya, karena ini Nurul Burhani. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku beritahukan kepadanya peperangan. Artinya gimana? Uang kok musuhi wali ini Gusti Allah, podo karo nantang perang Gusti Allah. Gusti Allah kok ditantang perang, acur enggak?
Maka jangan bilhar. Maka kita jangan sembarangan dengan wali. Maaf ya, NU itu jamiah yang didirikan oleh wali-wali Allah. Sama kita ini, sopo muswi NU lakwalan. Kalau hanya sekedar saya nggak NU, yang penting Ahlussunnah wal Jamaah, nggak sepiro. Tapi kalau sudah memusuhi, sama kita ini lakwalan. Politisi musuh NU drasar, jadi politisi gerandangan. Artis kok wis musuh NU drasar, pengusaha kok wis musuh NU, oh hamblek. Maaf, di sini banyak pengusaha, banyak orang-orang bisnismen. Ya, kalau usaha jangan sekali-sekali musuh NU lho, gitu apa pesen, hati-hati deh bangkrut. Wali dilawan. Wong Jawa niku duwe falsafah wali kuwi malati. Gimana? Malah wong mbah-mbah biyen nek ngendikane ngomong aja celometan. Lek nek wali liwat diamini mandi lho. Gimana? Zaman kenangan wali liwat yang mandi, pomone wali mandek. Wali istiqomah, wali keluyuran mandi ya. Wali istiqomah mandek lho drawas iki. Dan itu kata Allah, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang berfirman Allah dalam hadis qudsi. Mula wong iku aja gampang nyepelekne liyan. Sapa ngerti sing sampean sepelekne iki waline Gusti Allah. Sampeyan aja sembrono karo aku. Dia lek aku wali. Tapi ya apa tau kan wali kayak gini, wali murid. Terus untuk menuju ke arah itu firman Allah diteruskan dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu ilayhi. Hambaku tidak mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Ibadah yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ibadah wajib. Ibadah yang bisa menjadikan sebab orang itu dicintai oleh Allah yang paling pokok adalah ibadah wajib. Karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah wajib itu kalau dibanding dengan pahala ibadah sunnah, ya jauh tidak bandingan. Untuk itu pertama kali kita sebagai orang muslim yang harus kita perhatikan adalah ibadah wajib kita. Ibadah fardu kita, bukan ibadah sunnahnya saja. Yang paling pokok adalah ibadah fardu. Baru wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Maaf, guru saya Syekh Al-Habib Khalil Dabbah Al-Hasani Al-Lubnani dari Libanon, ketika saya ngaji kitab syarah itu syarah Al-Ba'in Nawawiyah, beliau mengatakan begini, ibadah sunnah akan diterima oleh Allah jika fardunya terpenuhi. Karena ibadah sunnah itu adalah tambahan, yang pokok itu wajibnya. Kalau ibadah fardunya tidak dilaksanakan, orang itu hanya gemar melaksanakan sunnah, mana mungkin sunnahnya diterima? Wong modalnya aja belum penuh kok. Satu contoh begini, Gus Isom itu punya hutang saya 2 juta. Maaf ya, ini umpama. Pada ketika jatuh tempo, Gus Isom datang kepada saya, Yai, niki kula nyuruh hutang kali itu. Oh iya tak.
Setelah saya terima 2 juta, beliau nambah 500. Itu yai kalau tambahin. Bagaimana hukum nambahin? Sunnah. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang baik di dalam membayar hutang. Di antara kebaikan orang membayar hutang itu nambahin. Tapi kalau saya bilang 2 juta monggo, tapi baliknya 2,5 juta, nah ini baru haram. Saya nggak bilang apa-apa, kesadaran Gus Iso, sunnah ini. 500 ini nama tambahan, ini sunnah. 2 juta wajib. Wajib apa sunnah 2 juta? Wajib. Sekarang adekan Gus Iso datang kepada saya, Yai, ada apa Gus? Hutang saya 2 juta, saya nggak sanggup untuk membayar. Lalu, tolong Yai terimalah ini tambahan dari saya 500.000. Kira-kira 500 itu saya terima enggak? Wong yang 2 juta aja nggak dibayar, kok nambah 500, tambahan yang mana? Jadi yang 2 juta nggak saya bayar, ya cuma tambahan ini saja, 500 saya tambahin. Mesti saya bilang, nggak usah mbok tambahin ritek, yang penting 2 juta lunas. Daripada ada tambahan, tapi yang 2 juta nggak dibayar, ini tambahan apa? Nggak ya, pokok ini yang 500 sebagai tambahannya, yang 2 juta pokoknya saya nggak saya bayar. Kira-kira duit tak sampluk nilai ini som. Kadang-kadang ada orang itu sholat 5 waktu tidak penuh, tapi aktif tahajud. Ini ibadah macam apa? Sholat isya enggak, tapi tahajud. Itu biasanya orang yang banyak hutang. Karena dapat ijazah dia supaya istiqomah sholat tahajud. Tidak ada ijazah aktif 5 waktu. Lalu sholat isya saja enggak kok tahajud. Lebih baik sholat isya walaupun tidak tahajud daripada tahajud tapi tidak sholat isya. Sholat subuh tidak. Bangun pagi jam 7 langsung sholat duha. Astagfirullahaladzim. Ini gimana? Orang macam apa? Maka yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah fardu, baru yang sunnah-sunnah. Dan uang seneng sunnah tapi fardunya kecer. Jadi wong Jawa buruceng kelangan delok. Kalau saya bukan hanya kelangan delok, itu buruceng kelangan kompor. Kompornya bisa takut. Jadi ini agar kita dicintai oleh Allah, caranya seperti itu. Nah kalau fardu penuh, sunnah-sunnah dilaksanakan, baru dicintai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adzani la'u'idanna. Jika aku sudah mencintai hambaku, maka aku menjadi telinganya yang dipakai untuk mendengarkan, aku menjadi matanya yang dipakai untuk memandang, aku menjadi tangannya yang dipakai untuk menabok ya, dan aku menjadi kakinya yang untuk berjalan. Apa artinya ini? Masa Allah menjadi telinga? Masa Allah menjadi mata? Ada 2 pengertian. Pengertian pertama, orang itu kalau sudah benar-benar dicintai oleh Allah, maka telinga, mata, tangan, dan kaki akan dijaga oleh Allah. Jika maksiat ya, pun dicintai kok. Dijaga oleh Allah. Ini makna pertama. Apa maksiat? Telinganya tidak bisa. Matanya kan dipakai maksiat, tidak bisa, dijaga oleh Allah. Tangannya untuk maksiat, tidak bisa. Kakinya, ini salah satu tanda orang yang dicintai oleh Allah. Jika kita maksiat lancar-lancar saja, itu indikasi kita dibenci oleh Allah. Hati-hati, maksiat kok lancar, aman, nyaman. Oh, ini jelas. Ini tanda-tanda dimurkai oleh Allah. Tapi angger ngelakoni taat api-api lancar, angger maksiat gagal. Ini tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Dijaga oleh Allah anggota tubuhnya.
Yang kedua, telinga, mata, tangan, dan kaki. Maksudnya Allah menjadi telinganya, matanya, tangannya, dan kakinya. Artinya adalah telinga, mata, tangan, dan kaki oleh Allah diberi kekuatan, tidak seperti umumnya orang biasa. Maka wali-wali Allah niku ada kejadian di luar daerah. Nyuwun sewu, tanpa HP, tanpa alat yang lain sama sekali. Mereka tahu. Bisa tembus pandang. Untung kita tidak tembus pandang, kita belum wali. Kalau kita nggak jadi wali tembus pandang, bisa disalahgunakan. Yuk, belum. Bahaya nggak? Tangan wali-wali Allah memiliki kekuatan yang luar biasa. Kaki wali-wali Allah memiliki kekuatan yang tidak umumnya kebiasaan manusia. Mula wali yang Mekah sak kelebatan ketonggon biasa kan? Ini orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Maaf, dulu ada seorang wali yang karomahnya itu luar biasa, mengalahkan karomahnya Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid itu masyhur waliullah dan julukannya Sayyidus Sufiyah, pimpinan ahli tasawuf. Itu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Pada masa hidupnya Syekh Junaid ada seorang alim juga wali yang namanya Syekh Haris bin Asad Al-Muhasibi. Tapi Syekh Junaid itu karomahnya kalah dengan Syekh Haris. Pada satu saat Syekh Haris itu lewat di depan rumah Syekh Junaid, kelihatan lapar. Lalu nuwun sewu dipinarak nih kali Syekh Junaid ke rumah, disuguh makanan. Ketika Syekh Haris memegang makanan itu baru disentuh, tangannya ditarik kembali, nggak jadi makan. Padahal kelihatan sangat lapar. Selanjutnya pamit pulang. Selang beberapa hari Syekh Haris lewat lagi, diampirkan lagi oleh Syekh Junaid ke rumah. Mantur Syekh, mampir ke rumah. Kelihatan tidak begitu lapar. Tapi ketika Syekh Junaid memberikan suguhan makanan kepada Syekh Haris, oleh Syekh Haris diambil dan dimakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, silaturahimnya ulama itu bukan hanya sekadar silaturahim, tapi ada silatul afkar. Karena ini ada sesuatu yang menarik. Syekh Junaid tanya, Syekh Haris, ya ada apa Syekh Junaid? Tempo hari engkau silaturahim ke rumahku, kelihatan lapar sekali. Aku suguh makanan, hanya kau sentuh, tidak kau makan. Apakah pada saat itu engkau berpuasa? Kata Syekh Haris, tidak, saya tidak berpuasa. Kemudian kali ini engkau tidak kelihatan lapar, tapi kok justru engkau makan? Ini ada apa? Ketika kelihatan lapar, padahal tidak puasa, nggak mau makan. Ketika tidak kelihatan lapar, sama-sama tidak puasa, mau makan. Ini sudah menarik. Kalau kita yang nggak pernah urus, ini ada silaturahmi. Lalu Syekh Haris pun balik tanya kepada Syekh Junaid. Syekh Junaid, saya ingin bertanya, makanan yang kau hidangkan kepadaku yang lalu itu dari mana, dan makanan yang sekarang ini dari mana? Jawab Syekh Junaid, makanan tempo hari itu yang aku hidangkan itu dari tetangga. Ceritanya saya itu diundang walimah oleh tetangga, tidak bisa hadir. Lalu aku dikirimi makanan ke rumah ini. Kalau makanan yang aku hidangkan pada hari ini tadi adalah makanan dari hasil keringatku. Bagaimana jawab Syekh Junaid?
Ya karena itu yang pertama aku nggak mau makan, karena makananmu yang pertama itu makanan syubhat. Maaf, kalau menurut Imam Ghazali, sedikit kita songok, ada orang sedekah kepada Gus Isom, sedekahnya ini karena malu. Kan nggak sedekah malu dia. Lalu sedekah kepada Gus Isom karena malu. Gus Isom tahu bahwa yang orang sedekah karena malu ini haram. Gus Isom ini. Ada sedekah cari muka. Nah ini Syekh Junaid diundang di majelis walimah nggak hadir. Akhirnya ya Sohibul Bait ngirimin makanan. Mungkin karena nggak enak dengan Syekh Junaid. Ini Syekh Haris tahu bahwa makanan ini syubhat. Lalu Syekh Junaid balik bertanya, Syekh Haris, kok panjenengan ngerti nek makanan yang dulu itu syubhat, yang ini benar-benar halal hasil keringat? Kata Syekh Haris, kan makanan yang dulu sudah aku sentuh saja gak jadi aku makan. Kenapa? Karena di jari jemariku ada kurang pendeteksi makanan halal dan haram. Ada orang sini yang begitu. Oh, syubhat. Oh, enggak jadi di mana? Saya harus tunggu. Sama pernah. Ini artinya apa? Dijaga oleh Allah. Dia selamat dari makanan-makanan syubhat. Karena dia kekasih Allah. Itu baru syubhat, belum yang betul-betul haram. Siapa pernah dengar seorang waliullah Jawa Timur yang bernama Bayi Hamid, gurunya guru sekumpul, modalnya Bayi Hamid. Yai Hamid itu kalau ada tamu bawa amplop berisi uang, itu tidak semuanya masuk sak. Salaman makhluk, ini semua besar. Ada beberapa yang digenggam dengan tangan kiri, makhluk masuk kiri, plek masuk kiri, plek masuk kanan, plek kiri. Kalau kita tidak pernah seperti itu, plek. Oh, sekarang buka sejam baru. Ya. Itu Bayi Hamid. Bapak saya mertua, Kiai Haji Hasbullah Ridwan, itu karena masih keluarga, yang dalam rada jatuh, sering inceng-inceng. Jadi Bayi Hamid ini nyapos. Wong duit kok enek sing dilebokne, sak enek sing ditekem ning tangan kiwa. Dibututi sama bapak, kamu bilang Bayi Hamid pembengking di belakang rumah. Lalu bapak tidur lagi. Tiba ternyata uang yang digenggam di tangan kiri ini dibakar di belakang rumah. Ini uang panas, neraka. Ada uang pendeteksi. Nyes, kayak es. Nyes. Gini. Orang Jawa itu tulisannya sama, bacanya nggak sama, artinya sudah beda. Nyes itu adem apa panas? Nyes, berbisa. Nyes. Gitu. Kok nyes? Nyes. Sama pernah nyes? Sama sekali tidak pernah nyes. 20.000 nyes, 2.000 nyes, 50 nyes, 100.000 nyes. Dijaga oleh Allah. Saya tanya kepada salah satu Pak O saya, kakaknya bapak saya, ya Ami, Syekh Junaid hebat, Syekh Haris hebat. Kenapa Syekh Junaid yang masyhur namanya di kalangan umat Islam, tapi sementara itu Syekh Haris tak pernah terdengar namanya. Padahal karomahnya Syekh Haris
mengalahkan Syekh Junaid? Jawabnya Ammi begini, mergo Syekh Junaid metu, Syekh Haris ning jero tok metu. Karena Syekh Junaid itu dakwah di tengah masyarakat, sementara Syekh Haris tidak, lebih fokus di dalam, maka lebih kondang Syekh Junaid. Kiai ini pun terjun ke masyarakat, pun sewu. Apalagi mau balikan rono rene, sampai kok Kediri yang Kaltim Barat. Terus terang mawon, keramate kalah karo kiai sing istiqomah ning omah kabeh. Dungane kalah mandi. Ojo kemalet dadi mubalik. Dungane ra mandi. Kenapa? Kiai itu kalau sudah banyak keluar, wes keramut. Lah kiai ku lek pun keramut, keramatnya hilang. Kiai-kiai kampung itu yang tidak pernah keluar tapi istiqomah ngimami musola, ngimami masjid, ngaji karo santri siji loro ki santri elek-elek, bisa rebus-rebus. Istiqomah ndak karo-karo, iku ora keramut blas sapa gelem ngeramut. Mergo ora keramut muncullah keramat. Makanya Gus Dur itu senengane sowan kiai sing ora kondang. Ora mau balik. Kalau ke Jawa Tengah, Mbah Lim Klaten. Kalau ke sekitar Kediri, Mbah Kim Sekar Putih Nganjuk. Kalau ke Tuban, ini fakir kita. Bukan kepadamu balik-balik dari kondang. Gimana kabarnya mandi? Itu alasannya. Tapi bukan berarti itu merugikan diri sendiri. Memang ada pembagian tugas para wali itu. Masing-masing punya keuntungan. Lek model seperti Mbah Wali Haris bin Asad Al-Muhasibi sing gak patek metu, keramatnya luar biasa. Tapi karena gak kondang, gak patek enek wong kenal, boleh gak patek enek sing macane Fatihah. Syekh Junaid kalah keramat karo Syekh Haris. Tapi kalau kondang sandonya sampai dijuli Sayyidu Sufia, kalah keramat tapi menang dungane wong akeh. Wong Ahlussunnah sandonya angger tahlilan itu nyebut Syekh Junaid. Usul Syekh Abdul Hasan Asy'ari, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Mesti takut Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Haris bin Asad Al-Muhasibi gak tahu disebut pun kenal ora. Dadi panjenengan ning buri. Mula panjenengan itu enek kiai mutuan kaya Kiai Makhrus. Nguruskan itu dilokno, itu sok dumone sak kecamatan sak kabupaten yo gak kabeh. Tapi nek kon keramat padahal jadi kira iso. Terlalu sering prasmanan. Enggak lah karo yai sing guri-guri sing guri-guri ya. Nah, inilah indahnya doa Rasulullah sampai mengarah ke sana. Cuman saya sedikit ingin memberikan tahdir. Karena sekarang itu banyak orang yang punya anggapan yang salah tentang wali. Siapa sebenarnya wali itu? Kadang-kadang orang itu anggap wong aneh wali. Loh kan siapa orang yang aneh itu wali, kok gendeng wali kabeh. Gimana? Aneh-aneh sekarang yang berdungane mandi wali lho kok dhisik wong Kristen lho dungane mandi. Wong Hindu dungane mandi. Ukuran wali bukan nyelenehnya. Ukuran wali bukan mandinya doa. Ukuran wali bukan kekuatan metafisikanya. Bukan. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Siapa wali? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Wali-wali Allah itu orang yang imannya benar-benar mapan. Sekarang coba survei iman yang betul-betul mapan itu iman yang ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Maka di mana ada orang masyhur menjadi wali, pasti ahli sunnah wal jamaah. Maaf, enek liyane ahli sunnah wal jamaah wali ini. Ayo pingin roh aku muncul, Amin Rais. Maaf, tidak nerwake wali. Wali apa? Wali pasti ahli sunnah wal jamaah. Karena imannya iman yang mapan, akidahnya akidah tanzih. Terus nenek, wali mesti NU, rene. Wali NU rene. Ya, wali murid dia. Boleh ono. Di Indonesia mesti NU. Kalau di luar negeri ya nggak mesti NU karena bukan NU. NU kan NU. Mesti aman, imannya mapan. Yang kedua, wakanu yattaqun, takwanya kuat. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka yang namanya wali mesti kembali kepada hadis lah tadi. Sregep ngelakoni ibadah wajib, sregep ngelakoni ibadah sunnah, sregep ngedoi maksiat. Iku wali. Jadi jangan salah gampang. Ya kok gini, gue aja sembrono karo iku. Dan nyapa sih? Iku masih gak sholat wali ya. Kok enek wali ra sholat, wali gendeng. Lah kok sing ra sholat malah diangkat jadi wali, sing sholat apa diangkat jadi musuh Allah ngono? Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, jika kamu melihat orang yang keramat iso mabur tanpa suwiwi, mabur tanpa suwiwi, iso melaku ning dhuwur banyu ora kedelok, melaku ning dhuwur lautan ora kedelok, mabur tanpa suwiwi iso, tapi kok lakune ra cocok karo syariat, aja mbok anggap wali, kuwi ngono setan. Nek trimo mabur ning dhuwur tanpa suwiwi, mlaku ning dhuwur lautan gak kedelep masih mah lampir lak iso. Irara kidul ya pinter. Ukuran wali bukan itu, tapi amanu wa kanu ya takun. Maka wali ku ibadah mesti tertib ari ibadahnya. Tidak ada wali di syariat kecuali dalam kondisi istighraq, tidak sadar. Lah orang itu bisa bertakwa, bisa melaksanakan perintah, menjauhi larangan jika orangnya ahli ilmu, lek pancen alim. Lek gak alim gak mungkin bisa ngelakoni perintah seapi-api, ngedoi larangan seapi-api, gak mungkin. Karena Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Untuk itu wali mesti ngalim, renek wali goblok. Kadang-kadang mau ngaji salah paham. Enek terus goblok, itu goblok-goblok kok wali lho itu. Kok enek wali goblok. Nuwun sewu di Indonesia itu gampang kepengaruh aneh-aneh. Gitu. Sing jumlah penggandaan uang, sing dadang aneh-aneh, wali katut geruduk sawente. Oh wali song ini katut geruduk usahane bangkrut amblas. Wali katut bojo Ci Ayu katut nonyor we. Wali itu amanu wa kanu yattaqun. Mesti alim. Makanya An-Nu'man Abu Hanifah sama komitmennya dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Lau lam takun al-ulama awliya, falisa lillahi waliyyun fi zamanin min al-azman." Andaikan ulama itu bukan kekasih Allah, maka Allah tak akan punya kekasih sepanjang zaman. Mula gaya Indonesia wali-wali gaya jamiah jenenge ya Nahdlatul. Jadi alim mesti
Kalau mawas wonten napa satu syariah napa-napa. Andaikan ada orang bodoh, kemudian dia murad itu digendaki oleh Allah langsung tanpa proses. Oleh Allah digendaki dia menjadi wali. Pasti oleh Allah dikasih ilmu laduni, ngalim dadak pinter. Kayak wali bodoh. Waduh, ya. Disinilah kita bentengi keyakinan kita. Kita bentengi pola pikir kita. Kita tetap ikut kepada ulama yang betul-betul mutasyarih, yang betul-betul syariatnya mapan, akidahnya mapan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sekali-sekali kita pisah dari para ulama. Ulama adalah orang-orang yang berilmu. Kita wajib mencari ilmu dari para ulama. Dalam sejarah Isra Mi'raj pun sudah memberikan keteladanan bahwa Rasulullah pun belajar kepada seorang guru. Maaf sedikit saya singgung Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu diterangkan oleh Allah dalam surat apa? Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Maaf, ayat ini hanya bicara tentang Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba saya ingin tahu Bapak Ibu, siapa yang tahu ayat tentang Mi'raj? Ayat tentang Mi'raj dalam surat apa coba? Ini jarang diangkat. Kadang-kadang sampai pengurus PCN itu udah paham. Kadang-kadang. Tapi kalau di sini Pak, biasanya ayat tentang Mi'raj tetap subhanallah di asra. Mana yang bicara Mi'raj? Itu bicara Isra. Ayat tentang Mi'raj itu disinggung oleh Allah sedikit dalam surat An-Najm ayat 12 dan 13. An-Najm ayat 12 dan 13. Agar tidak salah di dalam memahami pengertian Mi'raj, coba kita kaji mulai ayat pertama. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza, gimana terusnya? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara. Lalu ayat 12, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ini bicara Mi'raj. 'Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Terus dhewe. Nah ini sedikit karena ini menyangkut akidah Ahlussunnah wal Jamaah biar kita tidak salah paham. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika tenggelam. Ma dhalla sahibukum wa ma hawa. Sahabatmu yakni Muhammad itu tidak pernah sesat dan tidak pernah menyimpang. Dulu di Indonesia itu ada seorang profesor doktor intelektual muslim menyatakan Muhammad pun pernah sesat. Padahal Al-Quran menyatakan ma'dhallah. Hati-hati. Nabi Muhammad itu sama sekali tidak pernah sesat, tidak pernah menyimpang. Nabi Muhammad dalam urusan agama tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
Karena Nabi itu maksum. Semua Nabi itu maksum, ismah, terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ismatul anbiya, terjaganya para nabi qabla nubuwah wa ba'da nubuwah, baik sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi itu pun tidak pernah nabi itu sesat. Jadi tidak ada nabi mantan orang sesat. Kalau kiai banyak, bahkan wali banyak mantan orang sesat. Salah satu wali songo itu juga mantan untuk nakal itu wali Joko. Dia gablek juga itu. Kiai gede ini kok rata-rata ciliane ya tau nakal. Orang wis dewasa ciliane tau nakal. Lek nabi ku gak enek sing nakal, pasti kecil lho wis bener. Itu irhasa sebagai dasari kenabian. Gak enek nabi cilik wani wong tuwa. Nek awake dhewe kabeh kecilik wani wong tuwa. Enek sing waras, enek sing bablas. Lho ya ora? Ini iki jaga sing bablas. Nabi tidak ada. Nabi semua kecilik bener, kecilik api, terjaga. Baik sebelum menjadi nabi maupun sesudah menjadi nabi. Nabi mantan orang sesat. Boleh dakwah di lok karo mandi sama dia dablek macam-macam. Nyanyi wis. Lelek kiai nyanyi pegawaiane. Saya kula biyen cilik kula nakal. Kula biyen ora dablek ya. Sampeyan ngerti-ngerti ini kok, dadu, otok. Duduk dari kota ini. Ngerti toh? Sing cocok iku paham. Tahu ya dia. Dulu wayang itu. Dulu wayang boleh bengi melok dadu iku. Tapi blodak niku lho. Tapi delalah gak tahu menang. Gak tahu menang. Nate riyo niku kula mantun lancar kok sangu. Mulai lancar riyo liwat sore napa niku jambu mete batas niku kata. Tendatan niku ya selamat paham niku. Niku apa biyen selamat. Tak dadu kalah lho. Ya Allah, tondo-tondone wong apik iku lek dadu kalah. Iku calone dadi wong apik. Loh, sampean hati-hati, sampean tuh anak kecil kok dadu main judi kok menang. Itu tanda calonnya jadi bandar judi. Emang tandanya begitu. Tanda orang yang akan menjadi baik itu kalau melakukan kebaikan itu lancar. Tapi kalau mau melakukan kemaksiatan mesti kalah dan gagal. Itu tanda orang yang akan dijadikan orang baik oleh Allah. Tandanya seperti itu. Jadi diantaranya itu, maaf, kula biar pernah dablek. Terus lagi kula pernah dablek dengan tetangga. Apa? Di depan rumah saya itu ada pohon jambu. Kalau jambu saya itu berbuah, itu anak kecil-kecil tangga kanan kiri semuanya sudah ambil semua. Termasuk saya punya tetangga yang agak kaya, anaknya banyak. Itu kalau jambu di rumah saya itu berbuah, dulu kan makanan mahal. Sama ke situ semua. Tapi begitu dia sendiri jambunya berbuah, itu diblongsong, dapat diblongsong toh. Pohonnya itu diserung kalau salah. Allah. Mangkel tuh. Nah disinilah jiwa patriotisme saya muncul. Rukul jihad saya terpanggil. Saya betul-betul berani berkorban saat itu. Aku udah sekolah di Sangoni karo mbok gak tak jajan. Ini pengorbanan perjuangan. Patriotisme muncul. Jiwa saya terpanggil dengan marah-marah saya. Tapi waktu itu masih kecil. Saya nggak jajan sekolah. Ketika malam hari saat ngaji di musola, lampunya lampu template dulu ya. Belum petromak, nggak punya petromak, apalagi di semesta. Gelap. Saatnya ngaji, saya nyerobot seret ke belakang rumah tetangga saya bawa pisau. Gelap-gelap. Itu apa itu tanah yang di sekitarnya jambu itu adu diri bolong jeruk, kemudian akarnya jambu itu saya lukai dengan apa itu pisau itu. Setelah itu tak template keras. Jadi jatah untuk beli jajan di sekolah itu saya nggak jajan demi perjuangan. Tahu aku kerasi mah, uruk aman. Pagi hari saya intip dari depan rumah saya,
tuan rumah itu nyapu sak jikra. Masya Allah legonya nanti alhamdulillah. Sakno. Protol. Nakal napa mboten? Tapi nakal kan ketok positif kan. Ini nakal positif bukan negatif. Jiwa patriotisme. Salah medit. Ngono. Dosa napa mboten kula? Dosa napa mboten? Mboten. Nek sampeyan ya dosa, nek kula mboten. Lho sampeyan wis gede waktu iku aku sik cilik kok dosa kondi. Saya itu masih kecil itu. Jadi maaf, kalau kiai bahkan wali itu mantan orang nggak ada, pernah sesat ada. Bahkan Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ijtihadnya dalam hal akidah kita ikuti, beliau pernah sedikit sesat kok. Kok bisa? Ya karena beliau murid Syekh Ali Al-Jubai. Syekh Ali Al-Jubai adalah tokoh Mu'tazilah. Bahkan Syekh Abdul Hasan Asy'adili, Syekh Abdul Hasan Asy'ari itu pernah menjadi penyambung lidahnya Syekh Ali Al-Jubai. Pernah sesat kan? Sedikit pernah sesat. Tapi akhirnya beliau tobat dan mendirikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, merumuskan akidah Ahlussunnah wal. Kalau Nabi tidak ada orang mantan sesat. Sama halnya Nabi itu tidak ada keturunan turun dulu. Turun dulu ya Pak? Paham betul zaman dulu? Gak paham kok. Kromo Inggile cara Jawa napa nggih? Begenge. Apa? Oh berarti di sini kromo Inggile cara Ndole begenge. Ini kromo Inggil. Berarti nek kalau ngomong begenge berarti halus nggih. Wes. Yo sewu. Dalam kitab Tangkikul Qaul itu ada mantan Serundolo, mantan begenge. Niku tobat sak tobat-tobate api-api, akhirnya dikaruniai 6 anak lelaki, semua menjadi nabi. Itu oleh ulama itu ditarjih. Kok enek nabi turunan begenge? Ya ada. Itu as-Sofi yang benar, 6 putranya itu tidak jadi nabi tapi jadi ulama. Kalau ulama anak wong nakal isi enek, bapak ibu wong nakal anak jadi wong alim. Tapi lek bapak ibu yang nakal sampai ke zina, tidak ada nabi turunan pezina. Maka dalam kitab Maulid kita Al-Barzanji itu tarakus sifaka falam yusibhum ma'ruf min adamin wa ila abihi wa ummi. Nabi-nabi itu semuanya dijaga masyarakat dari sini. Jadi jangan punya anggapan yang salah. Kembali ya, Nabi tidak pernah sesat, tidak pernah menyimpang. Wama yang tiku anil hawa, Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang berangkat dari hawa nafsu. In huwa illa wahyui. Tiada yang dikatakan Nabi kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamahu syadidul quwa. Nabi diajar oleh malaikat yang sangat kuat. Dumirroh, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Siapa? Malaikat Jibril. Kalau bahasa Allah mau berarti Kanjeng Nabi itu punya guru dah. Kanjeng Nabi punya guru dah. Punya. Siapa gurunya Kanjeng Nabi? Malaikat Jibril. Allah mau syadidul quwa. Makanya kalau Kanjeng Nabi itu ditanya tentang agama, Kanjeng Nabi belum bisa jawab, belum ada wahyu, Nabi tanya kepada Jibril. Gak ngawur. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, lalu tanya, ya Rasulullah, ayul buqati khairun? Tanah yang paling baik itu apa ya Rasul? Kanjeng Nabi belum dapat wahyu. Kanjeng Nabi jawab, la adri, aku gak ngerti. Wa ayul buqati syarrun? Tanah yang paling buruk itu apa? Kanjeng Nabi pun menjawab, la adri, aku gak ngerti. Kanjeng Nabi ditakoni masalah, gak ngerti, jawab gak ngerti. Orang kayak wong saiki takoni masalah gak ngerti ya dijawab ngawur. Mereka prinsipnya apa? Yang penting ada pertanyaan, yang penting ada jawaban. Senajan gak dalam. Lelek ngono apa bedane karo ngedan? Wong edan niku takon ora mesti jawab, senajan gak dalam. Lah apa jawabane wong edan gak dalam? Mergo uripe wis di dalam terus. Kata Nabi asal Jibril tak takkan guruku dhisik Jibril. Lalu Jibril turun. Kanjeng Nabi tanya kepada Jibril, ya Jibril ayul buka khairun. Wahai Jibril,
tanah yang paling baik itu apa? Jibril gurunya Kanjeng Nabi belum mendapat wahyu dari Allah. Jibril pun menjawab, "La adri, aku ora ngerti Muhammad." Kapan gurunya gak ngerti, jangan gak ngerti. Wahyu mukati syarrun, kata Jibril, "La adri, aku yora." Jadi ilmu itu ada sanadnya. Karena Jibril tidak ngerti, Kanjeng Nabi bingung. Aku ditakoni sahabatku, aku ora ngerti. Aku takon guruku ya ora ngerti. Ini terus piye? Kanjeng Nabi itu sebagai pemimpin yang tanggung jawab. Tetap Kanjeng Nabi berusaha. Lalu merayu malaikat Jibril. Ya Jibril, salah robat. Ya Jibril, salah robat. Jibril, sama takonnya pengiran sampean enggak? Jibril jawab, "Loh aku ora tahu takonnya Gusti Allah Muhammad. Aku ora wani takon Gusti Allah. Aku wedi ndang to sama takon Gusti Allah. Aku gak wani Muhammad." Keker murid karo guru. Gak takon mergo wedi Jibril, gak pernah takon. Aku ora selawat suwe rong tahu takon apa-apanya Gusti Allah blas. Ndang Jibril takon Gusti Allah, gak wani Muhammad. Allah pun faham dialog antara Nabi dan Jibril. Lalu Allah berkata kepada Jibril, "Hei Jibril, sa'alaka Muhammad ayul bukati khairun fakul taladri." Jibril kowe ditakoni Muhammad, tanah sing paling apik kuwi apa kowe jawab ra ngerti ngono to? Jadi Jibril, "Nah, nggih Gusti." Wa sa'alaka Muhammad ayul biqa isyarrun fakul taladri. Kowe ditakoni Muhammad, tanah sing paling elek kuwi apa kowe jawab ra ngerti ngono to? Nah, Jibril, nggih Gusti. Lalu Gusti Allah pun menjawab, "Akhbirlu bi anna khairal biqa al-masajid wa syarrul biqa al-aswaq." Ceritanya Muhammad, tanah sing paling apik kuwi masjid, tanah sing paling elek kuwi pasar. Apa? Pasar. Tempat yang paling baik adalah masjid, tempat sing paling elek pasar. Maaf, ini bicara tempat, bukan bicara yang bertempat. Masjid itu tempat paling baik, tapi belum tentu orang yang di masjid orang yang paling baik, karena ada juga orang ke masjid hanya ambil uang kotak masjid. Tempatnya paling baik, cuma nasibnya masjid ini nggak kurang baik, karena yang bertempat orang-orang yang nggak karu-karuan. Uang masjid amblas semua, sudah ada jelas. Pasar memang tempat yang paling buruk, tapi bukan semua orang yang di pasar orang buruk. An-Nu'man Abu Hanifah pun berdagang di pasar, dan banyak para wali-wali ada di pasar-pasar besar. Karena pasar-pasar besar itu kalau nggak ada ahli zikirnya, adab Allah akan turun. Nah punten lho, ning pasar kadang-kadang nek wong ketok gak ada geneng, jadi ya sholat sama gak ro. Niku biasanya ahli-ahli zikir kadang-kadang. Tapi kalau nek gak bener di pasar coba anggap iki pe ahli zikir kok cucuk tangane pe wong gendeng. Itu apa? Untuk menolak adab Allah. Makanya kalau sama ingin jadi baik sopo masjid ya, uang lu sopo masjid yang ngati adem, yang ngati ayam, sopo pasar itu yang ngati sumpah komene ra duit sopo pasar lor temen. Pikiran bingung yang masjid waras, gone malaikat. Pikiran bingung yang pasar umat. Mula wong kuno duwe falsafah, wong gendeng lek sopo pasar angel. Lha padha karo kene ya. Nggih to, wong gendeng kok sopo pasar angel. Tambanane kok cacah wong gendeng sing waras sapa pasar iso gendeng e. Ulah yang pasar donga ben diparingi selamat. Itulah keilmuan Kanjeng Nabi. Tanya pada Jibril punya Gusti. Dan ilmu kita juga begitu dari Kanjeng Nabi yang sahabat mundur sampai kepada kita. Jadi golek ilmu harus ada guru. Wangsul Jibril itu diulang malaikat mulang Kanjeng Nabi itu pertama. Niki sing sering terjadi kesalahan akidah. Tumastawa wa wa bil ala. Jibril ngetok di ufuk yang paling tinggi, sumadana fatadalla fakana qaba qausan adna. Ini adalah Jibril memperlihatkan dirinya dengan wujud aslinya di ufuk yang paling tinggi, lalu mendekat kepada Nabi Muhammad, lalu jaraknya antara Jibril dan Nabi Muhammad sampai 2 diro atau lebih dekat. Niku jaraknya Kanjeng Nabi karo Gusti Allah karo malaikat Jibril. Oh, okay. Ada yang sakit, disebutkan kan? Lekas sembuh. Ini sehat, Bapak ya. Pun tenang mawon biasa. Jadi maaf. Sumadana fatadalla. Ini kadang-kadang diartikan pertemuannya Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Dep-depan cedek jarak rong depo.
jarak 2 dhiro. Ini jelas salah. Lihat ayatnya, lihat tafsirnya. Itu adalah pertemuan Kanjeng Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Fakana qaba qausaini aw adna. Loh, coba ada cerita sedikit menarik. Ketika Kanjeng Nabi melihat Jibril dengan bentuk aslinya, Kanjeng Nabi tidak kuat. Kanjeng Nabi pulang, gemetar. Lalu bertanya kepada mengadu kepada Khadijah, ada apa Muhammad? Waduh Khadijah, aku ning gua kira nyawang makhluk Gusti Allah ning langit kau wedi. Iku malaikat apa setan Khadijah? Aku wedi Khadijah. Terus dawuh Khadijah pripun? Muhammad pun wedi, monggo diparani, dibuktekne niku malaikat apa setan kula saged buktekne. Ini kecerdasan Siti Khadijah. Akhirnya Kanjeng Nabi karo Khadijah kembali ke Gua Hira. Ditakoni Kanjeng Nabi karo Khadijah, Muhammad, makhluk yang ada di langit masih nampak enggak? Oh masih Khadijah, itu besar sekali Khadijah. Khadijah gak ketok. Lalu Khadijah melepas jilbabnya, membuka kepalanya. Lalu Khadijah berkata lagi kepada Muhammad, wahai Muhammad, makhluk yang ada di langit yang besar kau lihat masih ada enggak Muhammad? Masih Khadijah, masih nampak besar sekali Khadijah, aku takut. Lalu Siti Khadijah membuka dadanya. Setelah membuka dadanya, tanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, makhluk yang nampak besar di langit masih kelihatan enggak Muhammad? Belum. Sekarang lari menjauh, hilang Khadijah. Lalu Khadijah yakin yang kau lihat adalah benar-benar Jibril. Kenapa? Dibukanya dodo Melayu. Non sewu, Khadijah cerdas. Bukanya dodo Melayu, berarti malaikat Jibril, bukan setan Muhammad. Andai kan dia setan, saya buka dada malah mendekat. Tapi ibu salah paham, jangan salah paham Bu. Nanti malah buka dada lah kok bapaknya mendekat. Setan! Jangan ya. Ini kisah ini menarik. Saya cross check dalam kitab-kitabnya, maaf ya. Ternyata kisah ini syadidud du'afi, sangat lemah, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena Rasulullah sejak kecil sudah punya mukjizat, punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenali malaikat Jibril. Walaupun Jibril menampakkan diri dengan bentuk apapun, Kanjeng Nabi mesti paham itu Jibril. Itu yang sahih. Jadi kembali Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan akidah. Jadi jangan ada anggapan pertemuan Kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala apalagi berhadapan-hadapan, karena akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak di atas, tidak di bawah. Orang yang lor, orang yang kidul, orang yang etan, orang yang kulon, orang yang kono, orang yang kene, nanging Maha Agung. Maka muncullah ning nong ninggung. Orang yang kono, orang yang kene, nanging Maha Agung. Gusti Allah kok digiting, terserah apa yang kehendak yang ada di atas sana. Itu tak kayak apa tikus. Terus Allah kok yang di atas sana itu maksudnya. Jadi ayat sumata dan dana fatadallah, ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah tentang ayat itu, bagaimana jawab Siti Aisyah? Tegas, daka Jibril. Itu adalah pertemuan Muhammad dengan Jibril. Jibril menemui Nabi Muhammad dengan bentuk aslinya selama hidup hanya 2 kali. Pertama ketika di Gua Hira, yang kedua ketika di Sidratul Muntaha. Maka walaqad ra'ahu, dan Muhammad benar-benar melihat Jibril. Nazlatan ukhra, pada kesempatan yang lain, inda Sidratul Muntaha, ketika Nabi Muhammad ada di Sidratul Muntaha. Jibril memang setiap hari bertemu Nabi Muhammad, setiap hari turun menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan ayat. Tapi Jibril setiap menemui Nabi Muhammad niku mendo-mendo wong lanang, hanya 2 kali dengan wujud aslinya. Dan hebatnya luar biasa, wibawanya luar biasa, sampai Kanjeng Nabi gak kuat semakut pingsan karena hebatnya malaikat Jibril. Jadi itu pertemuan Nabi dengan Jibril. Malaikat Jibril niku metuki menungso utawa semua malaikat niku kan tercipta dari nur. Niku lek metuki menungso kadang-kadang mendo-mendo manuk. Kayak malaikat sing godho Nabi Daud, mendo-mendo manuk. Kadang-kadang mendo-mendo menungso. Kayak tamu-tamu sing metuki Nabi Ibrahim. Niku malaikat padha mendayu Nabi Ibrahim niku.
terus tamu sing mendayoh yang Nabi Dawud, terus neh tamu sing mendayoh yang Nabi Lut, terus malaikat Jibril metuhi Kanjeng Nabi mesti mendo-mendo menungso. Lah malaikat niku lek mendo-mendo menungso mau gawe rupa wong wedok, maaf Bu. Malaikat mau gawe rupa wedok. Mesti rupa wong lanang. Tapi tanpa alat kelamin. Sebab malaikat ora lanang, ora wadon. Nenek sama nenek tamu kok aneh-aneh, tapi kok jilbaban duduk oleh malaikat. Iku lek kamar lampir ya udah lanang. Tapi lek lanang mungkin itu malaikat kok aneh, mungkin malaikat coba di cross check gaya kok genjel duduk. Malaikat itu tanpa alat kelamin. Jadi dia. Jadi tidak ada istilah pertemuan Kanjeng Nabi karo Gusti Allah apa meneh deg-degan. Itu jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wis mugi-mugi kita dianugerahi oleh Allah bisa mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mahabbah kepada amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita penuh dengan rahmat kasih sayang dari Allah, penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijaga oleh Allah iman dan Islamnya, menjadi dzurriyyatan thalibah thayyibah, sholihin sholihah, sehingga kita semua dikumpulkan bersama baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan bersama kekasih-kekasihnya, juga kekasih-kasih Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bisalamatin wa afiatin bisiril Fatihah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mau'idah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ramadai Haji Muhammad Najmuddin Jamhan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah beliau sampaikan dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.